Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk membahas tentang soal KSN IPA SMP tingkat nasional. Oke adik-adik, pada kesempatan ini saya akan mengajak adik-adik untuk membahas soal-soal yang pernah muncul di KSN IPA SMP tingkat nasional, yaitu khusus materi tentang hukum Archimedes dan taraf intensitas dan intensitas bunyi. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Oke adik-adik sekalian, langsung saja kita bahas tentang soal KSN IPA SMP tingkat nasional. Untuk materi yang pertama yaitu tentang hukum Archimedes. Ada yang namanya gaya apung ya adik-adik. Adik-adik harus tahu bahwa gaya apung itu FA ya. Gaya apung itu berat benda di udara dikurang berat benda di fluida. Fluida itu bisa zat cair, bisa udara. Jadi di sini biasanya kita bahas tentang fluida yang zat cair ya adik-adik. Oke adik-adik, itu gaya apung. Gaya apung juga rumusnya adalah massa jenis fluida ya kali gravitasi ya kali volume benda yang tercelup fluida. Jadi kalau ada benda yang tercelup fluida, misalnya balok termasuk ke dalam air, berarti untuk mencari gaya apungnya adalah volume yang tercelup saja ya. Misalnya dia terapung, berarti kan sebagian berada di atas permukaan air, sebagian berada di dalam permukaan air. Misalnya zat fluidanya zat cair. Jadi yang volume yang kita hitung adalah volume yang tercelup fluida saja atau tercelup air. Oke adik-adik, ini soalnya ya, sebuah balok kayu dicelupkan di dalam air. Ternyata 25% bagian berada di atas permukaan air. Oke, kalau kita gambarkan seperti ini adik-adik. Ini misalnya permukaan air, ini balok kayu. Kita lihat dari sisi samping ya, atau dari sisi depan ya, boleh juga. Oke, 25% berada di permukaan air, ini air ya. Oke, yang berada di permukaan air ini 25%. Dan 75% di dalam air. Ya, ini yang saya arsir ini adalah yang tercelup di dalam air itu besarnya 75%. Bila massa jenis air yaitu ρ sama dengan 1 gram per cm kubik ya, dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka massa jenis balok kayu. Jadi yang ditanya berapakah massa jenis benda ya atau balok kayu. Kita buat ρ B saja di sini. Adik-adik, sebenarnya ini kita bisa gunakan rumus secepatnya ya, ρ benda kali gravitasi kali volume benda sama dengan ρ fluida kali gravitasi kali volume benda tercelup fluida. Oke adik-adik, di sini adik-adik harus ingat ya, di sini volume benda keseluruhan. Jadi kalau di sini ada balok berarti volumenya keseluruhan. Di sini volume benda yang tercelup fluida ya, hanya yang tercelup fluida. Ya kalau di sini khususnya karena di sini air, maka di sini tercelup air. Oke. Sekarang ini gravitasinya kan kiri kanan sama, bisa kita coret. Karena percepatan gravitasi bumi sama-sama 10. Ya. Massa jenis benda itu yang ditanya ya, massa jenis balok kayu. Yang ditanya berarti kita tetap tulis ρ B. Volume benda keseluruhan, kalau yang berada di atas permukaan air 25%, yang berada di bawah permukaan air atau yang tercelup oleh air ini 75%, maka volume benda keseluruhannya 100%. Oke, massa jenis fluida. Massa jenis fluida kan di sini air. Ya, massa jenis airnya 1 gram per cm kubik. Ya adik-adik, ini kan gram per cm kubik ya, hati-hati nanti adik-adik mendapatkan massa jenis bendanya satuannya gram per cm kubik juga. Oke,
Sekarang kita masuk volume benda yang tercelup fluida ya. Oke adik-adik, untuk volume benda yang tercelup fluida ini adalah volume benda yang di bawah ini, yang terakhir yang berada di dalam air, 75%. Oke, seperti itu aja, sangat gampang ya adik-adik. Ini dicoret ya, sehingga rho benda sama dengan 75/100. Oke, kita sama-sama bagi 25 ya adik-adik. Bagi 25 karena sama-sama bisa dibagi 25. 75 bagi 25 3, 100 bagi 25 4, 3/4. Ya, jadi jawabannya 3/4 gram per cm kubik. Kalau kita jadikan dia desimal, maka 3 dibagi 4. 3 bagi 4. 3 bagi 4 kan tak bisa ya, tak sampai. Kita pinjam 0, naik 0,30 bagi 4 ya, 7 ya, karena 7 kali 4 kan mendekati 30, 28. 30 kurang 28, 2. Pinjam 0, 20 bagi 4, 5. Jadi 0,75. 0,75 gram per cm kubik. Jadi massa jenis balok kayu 0,75 gram per cm kubik. Jadi jawabannya D, 0,750 gram per cm kubik. Seperti itu adik-adik. Adik-adik kita lihat soal yang nomor 2. Ini materinya intensitas dan taraf intensitas bunyi ya adik-adik. Oke, kita lihat soalnya. Tapi sebelum soal, adik-adik harus tahu beberapa hal dulu, yaitu yang pertama, rumus taraf intensitas bunyi. TI sama dengan 10 kali log I per I0. Itu yang harus adik-adik tahu. Ya, di sini I per I0 ya. TI itu adalah taraf intensitas bunyi. Ya. Taraf intensitas bunyi itu satuannya desibel ya. Kemudian I itu adalah intensitas bunyi, itu satuannya watt per meter kuadrat, satuan internasionalnya watt per meter kuadrat. Jadi kalau dia dalam watt cm kuadrat, nanti hasilnya nanti cm juga di sini ya. Oke, I0 itu adalah intensitas ambang. Intensitas ambang pendengaran. Ya, karena bunyi ini identik dengan pendengaran, kan yang mendengar bunyi adalah alat pendengaran kita ya. Jadi intensitas ambang pendengaran. Berapa intensitas ambang pendengaran? Yaitu I0 itu adalah 10 pangkat minus 12 per watt meter kuadrat, atau kalau dalam cm I0 itu adalah 10 pangkat min 16 watt per cm kuadrat. Oke, seperti itu adik-adik yang harus adik-adik ketahui terlebih dahulu. Terus rumus taraf intensitas bunyi tidak ini saja, bisa jadi nanti taraf beberapa sumber bunyi, bisa jadi taraf intensitas dengan diketahui 2 jarak sumber bunyi ke pendengar. Rumus-rumusnya ada beberapa selain yang ini, tapi untuk soal yang ini saja. Cuman di sini adik-adik harus tahu juga rumus yang lain, karena bisa saja nanti untuk soal yang tahun berikutnya itu soalnya yang ditanya yang lain lagi ya. Tetap taraf intensitas bunyi, tapi variasi soal yang lain lagi. Bagi adik-adik yang ingin melihat rumus-rumus lengkapnya, adik-adik bisa lihat di website kami ya, yaitu globalexacta.com ya. Adik-adik bisa lihat khusus link tentang materi intensitas bunyi dan taraf intensitas bunyi ini. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi adik-adik tinggal klik saja di link di deskripsi video ini untuk melihat rumus lengkap dari intensitas dan taraf intensitas bunyi. Oke adik-adik, satu lagi adik-adik harus tahu juga log atau nilai logaritma dari 10 itu 1, kalau 100 itu 2, jadi kalau 10 pangkat 2, 2. Jadi kalau 10 pangkat 6
log 10 pangkat 6 itu hasilnya 6. Itu adik-adik harus tahu juga ya. Oke, kita langsung bahas soal ini adik-adik. Oke. Intensitas suatu bunyi 6 kali 10 pangkat negatif 6, berarti I-nya 6 kali 10 pangkat negatif 6 watt per cm kuadrat. Kemudian taraf intensitasnya dinaikkan sebesar, ya adik-adik harus teliti di sini, taraf intensitasnya dinaikkan sebesar. Berarti ini intensitas ini untuk kondisi pertama, kondisi kedua taraf intensitasnya dinaikkan. Sedangkan kita belum ada lagi taraf intensitas yang intensitasnya segini, taraf intensitas satunya. Berarti kita harus cari dulu nanti taraf intensitas pertamanya. Kemudian taraf intensitas keduanya dinaikkan sebesar 10 desibel. Ya, berarti dinaikkan sebesar 10 desibel, berarti bertambah 10 desibel. Oke, jadi adik-adik harus tahu dulu taraf intensitas satunya, berarti baru bisa cari taraf intensitas duanya. Ya, jadi berapa taraf intensitas satunya ditambahkan 10, itulah taraf intensitas yang kedua. Baru adik-adik bisa cari intensitasnya menjadi, ini intensitas yang kondisi kedua. Berarti ini intensitas yang pertama yang ditanya, intensitas ketika taraf intensitasnya dinaikkan 10 desibel. Oke adik-adik, kita lihat, kita cari dulu TI satunya ya adik-adik. TI 1 sama dengan ya, rumusnya kan 10 log I per I0, 10 kali log I per I0 ya, sehingga 10 kali log I nya 6 kali 10 min 6 per, ini kan cm adik-adik ya, ini kan cm, maka I0 nya adik-adik ambil cm saja biar sama ya. Jadi I0 tadi kan yang dalam cm, intensitas sambung pendengaran 10 pangkat minus 16 ya, 10 pangkat minus 16. Oke adik-adik, kemudian kita selesaikan 10 log 6 kali ya, 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat 16 ya, minus 16 ini naik ke atas jadi plus 16 ya, sehingga TI 1 sama dengan 10 kali log 6 kali 10 pangkat 10 ya, inilah TI 1. Oke, kita sudah dapat TI 1. Oke, kita sudah dapat TI 1 yaitu 10 log 6 kali 10 pangkat 10, maka TI 2 sama dengan ya, rumus TI 2 kan 10 kali log I2 per I0 ya, sesuai rumus ini. Kalau TI 1 I-nya I1, kalau TI 2 I-nya I2. Oke adik-adik, kita masukkan TI 2 sama dengan, maka TI 2 nya kan tadi TI 1 nya ditambahkan 10, berarti TI 2 sama dengan, masukkan TI 1 tambah 10 karena dinaikkan sebesar 10 desibel. Masukkan TI 1 nya yaitu 10 log 6 kali 10 pangkat 10 ditambah 10 sama dengan yang ini ya, 10 kali log I per I0, I nya I2. Oke adik-adik, kita masukkan 10, ini ada 10, ada tanda tambah, tidak bisa kita operasikan, kita keluarkan 10 nya atau difaktorkan ya. Jadi ini log 6 kali 10 pangkat 10 ditambah 1. Ini kalau kita kali ke dalam, 10 log 6 kali 10 pangkat 10 ditambah 1. Sama dengan 10 log I2 per I0 nya. I0 nya tadi kan kita dalam sentimeter ya, jadi kita buat ini dalam sentimeternya, berarti I0 nya 10 minus 16. Ya, kalau yang dalam meter 10 pangkat minus 12 ya. Itu nilainya sama ya, 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat itu sama dengan 10 minus 16 watt per cm kuadrat. Karena tadi di awal I1 nya cm kuadrat, ini kita pakai cm kuadrat saja ya biar sama.
Oke, ini karena sudah kali 10-nya bisa kita coret. Oke, sehingga ya ini menjadi log 6 kali 10 pangkat 10. 1 itu kan log 10 tadi di sini. Ya, tambah log 10 sama dengan 10. 10 ini sudah habis ya, tinggal log I2 per 10 pangkat negatif 16. Oke adik-adik, ini kita pakai sifat logaritma ya adik-adik. Kalau jumlah ini jadi kali ya, sifatnya adik-adik bisa ketahui di sini yaitu A log B kali C itu sama dengan A log B ditambah A log C. Jadi kalau di sini tambah jadi kali di sini. Ya, B-nya dikali C. Berarti ini jadi log 6 kali 10 pangkat 10 dikali 10. Tambah jadi kali. Lognya 2 buah nih, tambah jadi 1 lognya. Sama dengan log I2 per 10 minus 16. Oke, kita coret logaritmanya karena sudah bisa diselesaikan. Karena ini kali ya, tadi tidak ada tanda tambah. Oke, kita kali silang ini. Ada-ada ya, ini kali silang. Sehingga I2 sama dengan 6 kali 10 pangkat 10 kali 10 kali lagi 10 minus 16. Sama dengan ini 10 nih 10 pangkat 1 kali pangkatnya ditambahkan. 10 tambah 1 11. 11 kurang min 16 jadi minus 5. Jadi 6 kali 10 pangkat minus 5 watt per cm kuadrat. Jadi jawabannya adalah A. 6 kali 10 pangkat minus 5 watt per cm kuadrat. Seperti itu adik-adik. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik yang lagi persiapan menghadapi tes kompetisi sains nasional atau KSN untuk mata pelajaran atau bidang lomba IPA SMP. Khususnya hari ini kita telah membahas tentang Archimedes dan taraf intensitas bumi. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel